bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi dilarang membantu Israel. Dilarang melawan Israel, membantu Hamas gak boleh Wahabi. Mengapa? Karena adiknya. Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina mereka kaum muslimin. Entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina berarti kita membantu Ikhwanul Muslimin. Saya bilang mau Ikhwanul Muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan. Mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Saya lihat daftar orang-orang ahlus sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bid'ah. Ini gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Ini apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisih akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Ya. Bahkan kalau orang kafir misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja ini. Yang kita bantu bahkan orang kafir saya bilang. Kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu Ikhwanul Muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam haramain yang mendoakan tiap malam mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya ini manhaj ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya mohon maaf kepada ikhwan-ikhwan yang banyak bertanya namun saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya dan kekurangan ilmu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan segera memberikan jalan keluar bagi mereka. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan titik lain, di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa penyimpangan manhaj, ya, itu tidak menjadikan kita menganggap mereka orang-orang yang kafir. Ini harus difahami dengan baik. Bisa jadi orang yang berbeda manhaj dengan kita masih sebagai saudara kita, seorang muslim, yang mereka berhak untuk ditolong apabila mereka memperjuangkan maslahat kaum muslimin. Sisi ini juga harus dilihat. Dan ini menguatkan dukungan kita terhadap rakyat Palestina untuk berupaya meraih kemerdekaan mereka. Kita harus melihat bahwa perbedaan manhaj itu lebih ringan daripada perbedaan agama. Bisa jadi mereka tidak sama manhajnya dengan kita. Tapi bukan berarti kita membiarkan mereka dibunuh, dizalimi oleh orang-orang kafir. Ya. Ketika musuh kita adalah orang-orang kafir, maka kita harus bersatu. Kita harus bersatu memperjuangkan kepentingan kaum muslimin. Lihatlah ya sejarah ya Salahuddin Al-Ayyubi
ketika menaklukkan Romawi, ketika memerdekakan negara Palestina, memerdekakan Baitul Maqdis, apakah dia hanya berjuang dengan orang-orang yang lurus manhajnya? Jawabannya tidak. Memang beliau ketika itu memerangi orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah, ya. Diperangi dulu Syiahnya, baru setelah itu menyerang orang-orang Romawi. Tapi setelah Syiah ditaklukkan, Salahuddin Al-Ayyubi tetap berjuang bersama semua kaum muslimin tanpa melihat manhaj. Karena sekarang, ya, ketika itu perjuangan adalah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafirin. Maka kaum muslimin harus bersatu, ya. Harus bersatu untuk menaklukkan musuh-musuh mereka, untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah orang-orang yang bersaudara. Tidak disebutkan di sini ini mukminnya harus 100%, ya. Ini harus sama manhajnya. Tidak disebutkan seperti itu. Intinya setiap orang yang mukmin itu masih punya persaudaraan dengan kita. Maka kita harus saling menguatkan. Terutama apabila musuh kita di luar Islam, ya. Beberapa hari ini kita mendapatkan informasi yang tidak berhenti. Potongan-potongan video bayi-bayi yang menjadi korban serangan Zionis terhadap umat Islam di Gaza. Bagaimana rumah sakit pun harus hancur. Kita hidup nyaman di sini, jemaah. Kita sholat dengan nikmat, kita makan dengan lezat, kita tidur dengan nyenyak. Apa yang kita lakukan buat mereka? Paling tidak, kalau benar antum beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia, di mana bumi dipijak dan di mana langit diusung sama mereka, mereka saudara kita. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Lepas dari semua kontroversi yang ada, yang jelas saudara-saudara kita dibantai. Yang jelas Palestina dijajah. Maka sisipkan doa. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man zulim wa kana Allahu sami'an alim. Allah nggak suka dengan ucapan-ucapan keburukan, dengan permohonan-permohonan keburukan, kejelekan, illa man zulim, kecuali kalau orang itu dizalimi. Dia boleh mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi. Dan saudara-saudara kita dizalimi di sana. Maka berdoalah memohon kepada Allah